Pernahkah kamu menyetir di malam hari di jalanan sepi tanpa lampu dan merasa ada seseorang duduk di kursi belakang? Para sopir truk di Indonesia punya cerita yang tidak semua orang berani dengar. Kuntilanak tak selalu muncul di kuburan atau rumah kosong. Kadang dia menumpang, dan ketika kamu sadar, sudah terlambat untuk berhenti. Hutan jati itu sunyi, hanya ditemani suara mesin truk tua yang meraung pelan menembus kegelapan malam. Udara dingin menyelinap masuk melalui celah kaca, dan lampu depan hanya mampu menembus jarak beberapa meter ke depan. Pak Sarman, sopir logistik berusia 50-an, terbiasa dengan rute malam ini. Tapi malam itu terasa berbeda. Daun-daun kering di jalan seolah tak bergerak dan bayangan pohon tampak lebih tinggi dari biasanya, meliuk seperti ingin meraih langit. Di kilometer 42, ia melihat sesuatu di pinggir jalan. Seorang wanita berdiri, mengenakan kebaya putih, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia melambai pelan, seolah meminta tumpangan. Pak Sarman mengerem mendadak, ragu. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada pemukiman terdekat. Ia menurunkan kaca sedikit, mencoba bertanya, tapi wanita itu hanya diam. Entah karena kasihan atau rasa tak enak, ia membukakan pintu kabin sebelah. Wanita itu naik tanpa suara, duduk diam menatap lurus ke depan. Pak Sarman merinding, tapi berusaha tenang. Namun sejak wanita itu masuk, udara dalam kabin berubah. Lebih dingin dan ada aroma bunga melati yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Perjalanan kembali dilanjutkan. Truk menembus jalanan hutan jati yang semakin gelap, sementara wanita di kursi sebelah tetap diam. Pak Sarman mencoba mencairkan suasana. "Mau turun di mana, Mbak?" tanyanya pelan. Tak ada jawaban, hanya diam. Ia melirik sekilas. Wanita itu masih menatap ke depan, wajahnya tertutup rambut, tangannya terlipat di pangkuan. Pak Sarman mulai merasa janggal. Udara di dalam kabin semakin dingin, membuat napasnya mengembun di kaca. Bau melati semakin tajam, menusuk hidung, seolah bunga itu diletakkan tepat di bawah hidungnya. Ia mulai merasa tak nyaman, mencoba membuka kaca sedikit untuk menghirup udara segar, tapi angin yang masuk justru membawa bisikan lirih, seperti suara perempuan menyanyi jauh di belakang kabin. Ia menoleh ke kaca spion luar, tidak ada apa-apa, tapi dari ujung matanya ia merasa seperti ada bayangan duduk di kursi belakang, padahal kabin truknya hanya 2 tempat duduk. Hatinya mulai bergetar. "Ini malam aneh," gumamnya pelan. Beberapa kilometer kemudian, truk mulai menuruni jalan curam dan berkelok. Lampu depan bergetar mengikuti permukaan jalan, menciptakan bayangan-bayangan panjang dari pepohonan di kiri kanan. Pak Sarman kembali melirik ke penumpangnya. Kali ini jantungnya hampir berhenti. Kursi sebelah kosong. Ia menatap lebih lama, memastikan tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi ia yakin wanita itu belum turun. Ia tidak pernah mendengar pintu terbuka. Ia mencoba menenangkan diri, menepuk pipinya pelan, lalu menoleh ke depan lagi. Tapi saat ia menatap kaca spion, tubuhnya membeku. Wanita itu duduk di kursi belakang, menatap lurus ke arahnya dari balik bayangan. Wajahnya pucat, matanya merah, dan senyumnya lebar, terlalu lebar. Pak Sarman langsung menginjak rem, truk tersentak berhenti. Suara keras dari barang di bak belakang bergemuruh, tapi ia tak peduli. Ia membuka pintu dan keluar, napas terengah, tangan gemetar. Udara luar terasa lebih hangat dari kabin, tapi lebih sunyi, terlalu sunyi. Pak Sarman berdiri di depan truk, mencoba mengatur napas. Sekitar hutan begitu gelap, seolah menelannya bulat-bulat. Ia menyalakan rokok dengan tangan gemetar, dan cahaya api menampakkan sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan korek. Di jalan, hanya beberapa meter dari truk, wanita itu berdiri, menunduk. Rambutnya menutupi wajah dan kakinya mengambang sedikit dari tanah.
Ia tidak bergerak, tapi kehadirannya begitu nyata, begitu kuat, seolah menarik udara dari dada Pak Sarman. Ia mundur, melangkah perlahan ke arah pintu kabin, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan dari belakang. Ia berdoa dalam hati, menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Tapi ketika ia membuka pintu, darah mengalir di gagang. Ia melihat tangannya merah, tapi ia tak tahu dari mana asalnya. Dari dalam kabin, suara kursi berderit pelan, seperti ada yang kembali duduk. Tapi tidak ada yang terlihat, hanya bau melati semakin menyengat sampai membuatnya mual. Dengan sisa tenaga, Pak Sarman masuk kembali ke dalam truk dan menyalakan mesin. Ia tak berani menoleh ke kiri atau melihat spion lagi. Tangannya gemetar saat menggenggam setir. Kakinya hampir tak bisa menginjak pedal gas dengan stabil. Namun ia tahu, jika ia tetap di tempat, sesuatu akan mendekat lebih jauh. Truk mulai berjalan, perlahan meninggalkan titik di mana wanita itu berdiri. Tapi setelah beberapa detik, suara lain muncul. Ketukan pelan dari atap kabin. Pelan, tapi teratur. Lalu suara itu berpindah, kini berasal dari sisi kanan, lalu kiri. Seolah sesuatu sedang merayap di luar, mengikuti pergerakan kendaraan. Ia memejamkan mata sesaat, lalu membuka sambil menatap lurus ke jalan. Tapi dari cermin tengah, ia melihat wajah wanita itu muncul perlahan di belakangnya. Matanya menatap langsung ke matanya, tanpa berkedip. Ia menjerit, lalu membanting setir ke kiri tanpa sadar, membuat truk hampir tergelincir ke sisi jalan. Tapi saat ia menoleh lagi, tidak ada siapa-siapa, hanya bau melati dan tawa lirih dari kejauhan. Pak Sarman akhirnya menghentikan truk di sebuah area terbuka di pinggir jalan, mencoba menenangkan diri. Ia keluar, menyalakan rokok kedua dengan tangan masih gemetar. Hutan di sekitarnya sunyi, tapi tidak damai. Ada sesuatu dalam keheningan itu, seperti mata tak terlihat yang memperhatikan dari balik pepohonan. Ia duduk di bumper depan truk, berusaha mengatur napas. Namun saat ia menoleh ke arah kabin, jendela sebelah kiri perlahan terbuka sendiri dengan suara derit panjang yang mencabik keheningan. Dari dalam meluncur perlahan sehelai rambut panjang yang terjepit di sela kaca, basah, hitam dan berbau tanah lembab. Jantung Pak Sarman nyaris berhenti. Ia bangkit berdiri dengan lutut lemas dan saat hendak mendekati, kaca jendela tertutup kembali dengan cepat sendiri. Tak ada angin, tak ada tangan. Hanya sisa rambut yang tertinggal menempel di sisi luar kaca. Ia tidak tahu apakah masih ada sesuatu di dalam atau sesuatu baru saja keluar. Pak Sarman memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan secepat mungkin keluar dari wilayah itu. Ia menyalakan mesin dan menatap lurus ke jalan, berusaha tidak melihat ke kiri, kanan atau spion manapun. Jalan kembali menanjak dan kabut mulai turun dari hutan. Namun saat ia melewati jembatan kecil tua di tengah hutan, mesin truk mendadak mati, lampu padam, setir terkunci. Semua sistem berhenti, seolah dicabut paksa dari sumbernya. Dalam gelap total itu, hanya terdengar suara aliran air sungai kecil di bawah jembatan, dan kemudian suara derap kaki telanjang di atas kap mesin. Perlahan menyeret. Pak Sarman menahan napas. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski suhu sangat rendah. Suara itu berpindah ke atap, lalu ke sisi jendela kanan, dan berhenti. Dari luar terdengar napas pelan dan berat, seperti milik seseorang yang berdiri terlalu dekat. Tapi kaca terlalu gelap untuk melihat keluar. Lalu sebuah suara wanita menyanyi pelan, lagu Nina Bobo dengan nada yang salah dan mengerikan. Pak Sarman menutup telinganya dengan tangan, berusaha tidak mendengarnya, tapi suara nyanyian itu masuk begitu saja, langsung ke dalam kepala.
Ia mencoba membaca doa, gemetar, nyaris menangis. Lalu dari kaca depan yang berkabut muncul jejak tangan dari dalam. Jejak kecil, basah dan berdarah menyusuri perlahan ke bawah kaca, seolah ada yang berdiri di dalam kabin, tapi tidak terlihat. Mesin truk tiba-tiba menyala sendiri. Lampu menyala, radio hidup dan memutar lagu anak-anak dengan suara rusak dan terdistorsi. Ia berteriak, membanting pintu dan keluar, jatuh di tanah. Namun saat menoleh ke truk, ia melihatnya. Kuntilanak berdiri di kap mesin, matanya merah membara, rambutnya menjuntai sampai menutupi plat nomor. Ia tidak bergerak, tapi tubuhnya perlahan melayang turun dari truk, tidak menyentuh tanah. Pak Sarman berlari sekuat tenaga ke dalam hutan, tak peduli kemana arah. Ia hanya ingin jauh dari jalan itu, dari truk itu, dan dari makhluk itu. Ia berlari tanpa henti hingga kakinya menyeret tanah, napasnya nyaris putus. Baru setelah langit mulai memutih, ia melihat cahaya lampu rumah warga dari kejauhan. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan tangan masih berlumur lumpur. Penduduk setempat membantunya masuk, memberinya air dan selimut. Ia tidak banyak bicara, hanya menunjuk ke arah hutan dan berkata, "Ada yang ikut." Truknya ditemukan 2 hari kemudian oleh polisi, ditinggalkan dengan pintu terbuka dan mesin masih hangat. Tapi yang membuat semua orang bungkam adalah noda darah di kursi penumpang dan bunga melati kering yang tersebar di lantai kabin. Tak ada jejak wanita, tak ada penumpang, tak ada bukti fisik, tapi warga sekitar tahu hutan jati itu sudah lama menyimpan sesuatu. Dan sejak malam itu, Pak Sarman tidak pernah lagi menyetir malam hari. Ia menolak lewat jalur itu, dan setiap kali mencium bau melati, matanya langsung penuh ketakutan. Karena ia tahu, makhluk itu belum benar-benar pergi. Sejak malam itu, Pak Sarman tak pernah lagi menoleh ke samping saat menyetir. Tapi jalanan gelap di Indonesia menyimpan lebih dari sekadar bayangan. Di Sumatera, seorang sopir lain membawa muatan biasa sampai ia sadar sesuatu yang tidak tercatat di surat jalan telah ikut naik ke atas truknya. Jalan lintas Sumatera sunyi malam itu. Hanya suara ban truk menyentuh aspal dan deru mesin berat yang menemani perjalanan Pak Darto. Ia mengangkut semen dari pabrik di Padang menuju gudang di Pekanbaru. Menyusuri jalan gelap yang dikelilingi hutan lebat di kiri dan kanan. Udara dingin meresap masuk lewat ventilasi kabin, tapi peluh tetap membasahi lehernya. Sesuatu terasa ganjil sejak awal keberangkatan, perasaan berat di pundak yang tak bisa dijelaskan. Saat melewati pos timbang pertama, petugas mencatat berat truk melebihi kapasitas terdaftar. Pak Darto heran karena muatan yang ia bawa tak seberat itu. Ia bahkan sempat turun dan mengecek ulang karung-karung semen yang tertumpuk rapi di bak belakang. Semuanya sesuai, tapi petugas tetap menunjukkan angka digital di layar. Beratnya bertambah lebih dari 80 kilogram. "Ada tambahan yang ikut, Pak," kata petugas sambil tersenyum aneh. Pak Darto tertawa gugup, tapi dalam hati ada sesuatu yang mulai berdesir. Ia kembali ke kabin dan melanjutkan perjalanan. Tapi setelah beberapa kilometer, truk terasa lebih berat dan dari kaca belakang seperti ada karung besar yang tak ia ingat pernah dimuat di sana. Pak Darto mencoba menepis pikiran buruk itu. Ia mengira mungkin seseorang dari gudang keliru menambahkan satu karung tanpa laporan. Tapi semakin lama ia menyetir, semakin aneh rasanya. Truk terasa tak seimbang, seperti ada beban yang bergerak sendiri di bak belakang. Saat melewati jalanan berlubang, terdengar suara seperti sesuatu berguling pelan, namun tidak berhenti meski jalan sudah kembali rata. Ia membuka kaca kabin sedikit, berharap udara malam bisa menenangkannya. Tapi yang datang justru bau amis, tajam, seperti darah atau daging busuk yang disimpan terlalu lama. Ia menutup kaca
dan menyalakan radio, namun semua stasiun hanya menghasilkan suara statis. Di dalam bak truk, suara gesekan kembali terdengar. Pak Darto mulai merasa dadanya sesak. Ia menepi di warung kecil yang masih buka dan turun untuk minum kopi, berharap kepalanya lebih tenang. Namun saat ia menoleh ke arah truk dari kejauhan, ia melihat sesuatu bergerak di balik terpal, seperti tangan, menarik diri perlahan ke dalam tumpukan semen. Pemilik warung, seorang wanita tua, menatap Pak Darto lama tanpa bicara. Setelah beberapa menit, ia berkata lirih, "Trukmu bawa lebih dari sekadar muatan, Pak." Awalnya Pak Darto mengira wanita itu bercanda, tapi tatapannya serius. Ia melanjutkan, "Sudah 2 minggu ini ada makhluk berkeliaran di jalan ini. Kadang dia menumpang, tapi tidak pernah benar-benar pergi." Pak Darto tertawa hambar, meneguk kopinya cepat. Namun wanita itu meraih tangannya dan berkata, "Kalau kamu dengar suara dari belakang nanti malam, jangan jawab, jangan buka." Kata-katanya menusuk seperti bisikan dingin di tengkuk. Pak Darto pamit, kembali ke truknya dengan kepala penuh pikiran. Ia berjalan pelan, dan sebelum masuk, ia menyempatkan diri melihat ke atas bak. Semuanya tampak normal, tapi saat ia membuka pintu kabin, ia menemukan setitik darah di karpet depan, kecil namun segar. Ia tidak membawa apapun yang bisa melukai dirinya. Tapi yang lebih mengerikan, karung tambahan itu kini terletak lebih dekat ke depan, seolah bergerak sendiri. Perjalanan dilanjutkan, jalanan semakin gelap, tak ada satupun kendaraan melintas. Lampu truk menembus kabut tipis, dan jam menunjukkan pukul 2:15. Tiba-tiba, suara dari bak belakang terdengar lebih jelas. Bukan lagi gesekan, tapi seperti sesuatu yang bernapas berat. Pak Darto menoleh ke kaca kecil di kabin yang mengarah ke belakang. Samar-samar ia melihat bayangan di antara karung-karung, tinggi, ramping, dengan rambut panjang menggantung menutupi wajah. Ia mencoba menyalakan lampu kabin belakang, tapi bohlam mati. Suara tawa lirih terdengar, bukan dari radio, bukan dari luar, tapi dari dalam bak. Pak Darto menggenggam setir lebih kuat, gemetar. Truk terasa semakin berat, meski ia menekan pedal gas dalam-dalam. Ia mulai membaca doa dalam hati, tapi suara itu semakin dekat, seperti merangkak ke arah dinding kabin. Sesuatu menyentuh bagian luar kaca samping, membuat jejak jari-jari panjang dan basah. Ia tak berani menoleh, tapi tahu ada sesuatu di sana, menempel, menunggu. Pak Darto tiba-tiba memutuskan untuk berhenti. Ia menepi di pinggiran jalan yang agak lapang, turun dari kabin dengan senter di tangan, berusaha mencari keberanian untuk memeriksa bak truk. Setiap langkah menuju bagian belakang terasa seperti langkah menuju kematian. Suasana benar-benar sunyi, hanya suara serangga dan detak jantungnya sendiri yang terdengar. Ia naik ke sisi bak dan menyorot ke bawah terpal. Semua karung tampak biasa, tapi karung besar yang sebelumnya mencurigakan kini bergerak sedikit, seolah bernapas. Dengan napas tertahan, ia menusuk karung itu dengan ujung linggis kecil. Tidak ada semen yang keluar, melainkan darah kental yang menetes perlahan. Ia terdiam, tak sanggup berkata apa-apa. Tiba-tiba, dari balik tumpukan, muncul wajah pucat dengan mata merah menyala. Rambut menutupi sebagian wajah, dan senyum perlahan terbentuk di bibir hitamnya. Pak Darto jatuh dari bak truk, pingsan di tanah. Tapi sebelum gelap menelannya, ia mendengar suara dari atas truk, tawa, panjang, menyeramkan, dan sangat dekat. Pak Darto terbangun menjelang subuh, tubuhnya tergeletak di tanah, pakaian kotor, dan truknya masih di tempat yang sama. Tapi suasananya berubah. Kabut turun lebih tebal dan hawa dingin seperti menembus tulang. Ia bangkit dengan susah payah, menggenggam linggis erat-erat dan berjalan pelan ke sisi truk. Pintu kabin terbuka sedikit, padahal tadi ia yakin sudah menutupnya rapat.
Di dalam kabin, kaca spion tengah retak dan ada bekas tangan bercakar. Di jok sebelah sopir, seseorang telah duduk. Gaun putih basah menempel di kain kursi, meninggalkan bekas lumpur dan darah. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya aroma melati bercampur amis yang semakin kuat. Ia menutup pintu dengan gemetar dan mencoba menyalakan mesin. Truk hidup dengan suara kasar, seolah juga ingin segera pergi dari tempat itu. Tapi saat ia melihat ke kaca spion luar, sesuatu berdiri di belakang truk. Diam, hanya berdiri. Rambut panjangnya menutupi seluruh wajah dan tubuhnya tampak seperti mengambang beberapa sentimeter dari tanah. Truk melaju dengan kecepatan tak biasa. Pak Darto tidak peduli lagi dengan lubang atau tikungan tajam. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Namun jalanan mulai berubah. Ia merasa berputar-putar di tempat yang sama. Pohon-pohon besar yang ia lewati terlihat identik, seolah ia masuk ke dalam lingkaran. Radio menyala sendiri, memutar suara gamelan pelan yang kemudian berubah menjadi tangisan perempuan. Ia memukul dashboard, mencoba menghentikannya, tapi suara itu justru bertambah keras. Dari kaca samping, ia melihat bayangan berlari di hutan mengikuti truknya. Lalu terdengar suara bisikan di telinganya, meskipun ia sendirian di kabin. "Kenapa kamu buang aku?" Bisikannya dingin dan tajam. Pak Darto menoleh ke kursi sebelah, dan sosok itu sudah duduk di sana. Mata merah, wajah rusak seperti habis terbakar, dan senyum miring yang menjijikkan. Ia membanting setir, truk keluar dari jalan, menghantam semak dan pohon kecil sebelum berhenti dengan keras. Tapi saat ia membuka mata, truk sudah kembali ke jalan. Seolah tak pernah keluar, Pak Darto tak bisa lagi membedakan antara nyata dan tidak. Setiap detik di dalam truk terasa seperti ditonton dari luar tubuhnya sendiri. Ia mulai melihat bayangan di kaca depan, seperti ada yang berlari menyeberang namun menghilang sebelum menyentuh tanah. Di jok belakang, suara langkah kaki kecil terdengar, meskipun tidak ada kursi di sana. Bau melati tak lagi lembut, kini menyengat seperti pembusukan. Dari sudut matanya, ia melihat rambut panjang menjuntai dari atap kabin. Ia tidak berani menoleh. Tangannya mulai mati rasa dan setir terasa dingin seperti es. Kemudian kaca depan mulai berembun dari dalam, meskipun ia tidak bernapas ke arahnya. Di embun itu muncul tulisan seperti digores dari dalam, "Aku ikut." Tulisan itu perlahan menetes darah, nyata, menuruni kaca. Ia mengerem mendadak, membuka pintu dan berlari keluar, jatuh tersungkur di aspal. Saat ia bangun dan melihat ke dalam kabin, bayangan wanita itu duduk diam di belakang kemudi, menatap lurus ke depan, seperti hendak melanjutkan perjalanan. Pak Darto akhirnya ditemukan oleh warga di pagi hari, berjalan sendirian di pinggir jalan dalam keadaan linglung. Truknya ditemukan masih menyala, terparkir tak jauh dari tempat ia jatuh. Polisi datang dan memeriksa kendaraan, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh, selain satu karung besar yang penuh dengan tanah merah basah dan satu helai kain putih yang terlipat rapi di dalamnya. Pak Darto tidak banyak bicara. Ia hanya menunduk dan terus berkata bahwa ia salah membawa penumpang yang tidak terlihat. Ia berhenti menyetir malam sejak kejadian itu. Namun setiap malam Jumat, ia mengaku mencium bau melati dari jendela rumahnya, meski tidak ada pohon melati di sekitar. Beberapa kali ia terbangun karena mendengar ketukan di pintu depan. Saat ia beranikan diri membuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya seikat rambut basah yang tergantung di gagang pintu. Dan di ujung jalan, samar-samar terlihat bayangan seorang wanita berdiri, menunggu untuk ikut lagi. Pak Darto selamat, tapi tidak pernah benar-benar bebas. Karena yang ikut di truk kadang ikut pulang juga. Tapi ada sopir lain, lebih muda, baru pertama kali menyetir malam sendirian. Ia tak membawa penumpang, tak membawa muatan aneh. Hanya satu kesalahan,
menoleh ke samping sekali saja. Langit malam di jalur Pantura tampak jernih, tapi jalanan gelap membelah keheningan seperti luka yang belum sembuh. Dito, sopir truk muda yang baru beberapa bulan bekerja, menyetir sendirian untuk pertama kalinya. Ia sempat diberi nasihat oleh rekan seniornya sebelum berangkat. Kalau lihat bayangan di spion, jangan pernah tengok ke samping. Dito menganggapnya hanya mitos para sopir tua, tapi semakin jauh ia menyetir, semakin terasa aneh. Udara di dalam kabin perlahan mendingin meski AC mati, dan aroma bunga melati samar-samar mulai memenuhi ruang. Di kilometer 89, truknya terasa berat mendadak, seperti menarik beban yang tak terlihat. Mesin terdengar seperti menahan napas. Ia menurunkan kaca untuk menghirup udara segar, tapi yang masuk justru hawa lembab yang menusuk tulang. Dalam pantulan spion, ia melihat sesuatu, kain putih melambai lembut di angin. Ia mempercepat laju, menatap ke depan, tapi matanya tak bisa menahan rasa penasaran. Ia menoleh ke kiri hanya sebentar, dan di sana wajah pucat dengan mata hitam menganga menatap balik dari balik kaca sedekat napas sendiri. Dito langsung membanting setir ke kanan, hampir keluar dari bahu jalan. Jantungnya berdetak liar, napas tersengal, dan tangannya gemetar saat mencoba mengendalikan truk. Ia tidak berani menoleh lagi, tapi setelah beberapa detik, sesuatu terasa aneh. Kabin menjadi terlalu hening. Suara mesin terdengar jauh, seperti teredam. Ia memandang ke kaca spion tengah, dan tubuhnya langsung membeku. Kursi penumpang yang kosong kini diduduki oleh sosok perempuan. Wajahnya tertunduk, rambut panjang menutupi hampir seluruh tubuhnya, dan darah mengalir dari ujung jari yang menempel di dashboard. Dito tak bisa bergerak, hanya bisa menatap. Sosok itu perlahan mendongak, menampakkan mata merah gelap dan mulut robek hingga ke pipi, tersenyum dengan suara napas berat. Truk bergoyang pelan, seolah mengikuti denyut ketakutan dalam dada Dito. Lalu suara itu datang. Pelan, retak, seperti tulang ditarik dari dalam tubuh, dan tawa, pelan namun menghantam seperti palu ke tulang belakangnya. Truk terus melaju di jalur lurus yang tampaknya tak berujung. Dito tidak lagi tahu apakah ia masih di jalur Pantura atau sudah masuk ke tempat lain. Pemandangan di luar berubah. Tidak ada rumah, tidak ada tiang lampu, hanya pohon-pohon mati dan tanah lapang yang berembun. Ia mencoba bicara, sekadar untuk meyakinkan dirinya masih hidup. "Siapa kamu?" Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi sosok itu tak menjawab, hanya mengarahkan telunjuknya ke kaca depan. Dito mengikuti arah jari itu dan melihat sosok lain berdiri di tengah jalan. Perempuan yang sama, gaun putih, rambut panjang, wajah rusak, tapi bagaimana mungkin? Yang satu masih duduk di sebelahnya, yang satu lagi menunggu di depan. Ia menginjak rem, tapi pedalnya keras, tak bergerak. Truk tetap melaju, semakin dekat ke arah sosok di jalan. Dito menutup matanya berteriak, namun truk tidak pernah menabrak apapun. Saat ia membuka mata, jalan kembali kosong, tapi di kaca ada bekas wajah menempel dari dalam. Kini setiap sudut kabin terasa hidup. Dari ventilasi terdengar suara napas, dari bawah jok terdengar bisikan. Dito menyalakan lampu kabin, tapi cahaya bergetar dan padam dalam hitungan detik. Ia mencoba menelepon siapapun, tapi layar ponselnya hanya menunjukkan jam tusel-tusel, tidak berubah. Lalu, radio menyala sendiri, memutar lagu anak-anak, pelan dan rusak, seperti kaset tua diputar mundur. Dito menjerit dan melempar radionya ke lantai, namun suara lagu terus mengalun, seolah berasal dari dalam tubuh truk. Di sudut kaca muncul tetesan darah yang mengalir dari atas, padahal atap tidak bocor. Ia menengadah dan melihat sepasang kaki tergantung di langit-langit kabin, mengayun pelan dengan kuku panjang yang meneteskan darah. Ia berusaha membuka pintu dan lompat keluar, tapi pintu terkunci.
Tangan-tangan tak terlihat mulai merayap dari bawah kursi, menyentuh kakinya. Ia menangis, memohon, namun suara tawa kembali terdengar, lebih dekat, lebih dalam, dan lebih lapar. Ketika truk akhirnya melambat sendiri di persimpangan sepi, Dito tak tahu bagaimana ia masih hidup. Pintu kabin terbuka sendiri perlahan dan hawa dingin menyapu masuk. Sosok di sebelahnya sudah hilang. Tak ada darah, tak ada rambut, hanya bekas tangan kecil di jendela. Dito turun, jatuh ke lutut dan menangis di tengah jalan kosong. Tapi sesuatu masih salah. Ia mendengar suara langkah kaki dari dalam bak truk. Perlahan, berat, menyeret. Ia berjalan pelan ke belakang, tubuhnya lemas. Saat ia membuka terpal, tak ada apa-apa, hanya kosong. Tapi saat ia menunduk, melihat ke bawah bak, sesosok kepala perempuan tergeletak. Mata terbuka menatapnya dan bibirnya berbisik, "Lihat aku." Dito mundur, terpeleset dan pingsan di aspal. Ketika ditemukan pagi harinya oleh warga, ia hanya bisa berbisik satu kalimat berulang-ulang. "Aku hanya lihat sekali, cuman sekali." Matanya kosong dan setiap malam sejak itu ia bermimpi bahwa sosok itu masih duduk di sebelahnya. Malam semakin larut, tapi Dito merasa waktu tak bergerak. Jam di dashboard masih menunjukkan pukul 00:00 dan jalan di depannya tampak tak berujung. Ia mencoba menyalakan lampu hazard, namun semua tombol di panel dashboard beku, tak merespons. Lalu terdengar suara ketukan pelan dari luar jendela, 1, 2, 3. Ia menoleh perlahan. Di luar jendela kiri, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, berdiri perempuan itu lagi. Rambutnya menempel di kaca, matanya mengintip di celah rambut. Tapi yang membuat Dito membeku adalah gerakan mulutnya. Ia tidak berbicara, hanya menggerakkan bibir seperti menyebut namanya Dito. Dengan tubuh kaku, Dito menghindari tatapan itu, namun bayangannya tetap terlihat di semua spion. Ia mengambil tas kecil di bawah kursi, mencari jimat yang diberikan ibunya. Tapi saat ia membukanya, isinya kosong. Hanya bunga melati kering yang berserakan dan satu helai rambut panjang yang perlahan melilit jari-jarinya. Dengan ketakutan yang mulai berubah jadi kepanikan, Dito menekan gas dalam-dalam. Truk melaju kencang di jalan lurus yang seperti tak pernah berakhir. Tapi suara dari dalam kabin semakin keras, tawa, bisikan, napas berat. Semuanya bercampur menjadi simfoni horor yang menusuk telinga. Dari spion, ia melihat kursi belakang yang seharusnya tidak ada. Kini tampak seperti ruang duduk dengan beberapa sosok bayangan duduk berjajar menatap lurus ke arahnya. Salah satu dari mereka mulai berdiri mendekat ke arah kursi depan. Dito memejamkan mata, menjerit, dan tiba-tiba semua suara menghilang. Hening, ia membuka mata pelan dan jalanan sudah berubah. Kini ia berada di depan sebuah gerbang besar tua dengan patung kuno di sisi kiri kanan yang tidak pernah ia lewati sebelumnya. Truk berhenti sendiri. Di depan gerbang berdiri perempuan yang sama. Tapi kali ini, ia tersenyum dan mengulurkan tangan. Dito merasa tubuhnya berat, sangat berat, seolah jiwanya mulai ditarik keluar dari tubuh. Dito turun dari truk dengan langkah yang tidak ia kendalikan. Kakinya gemetar, namun terus melangkah mendekati gerbang batu tua itu. Perempuan itu masih di sana, tersenyum, matanya tidak berkedip. Udara di sekitar terasa pekat, setiap tarikan napas seperti menelan kabut. Saat ia berjarak 1 meter darinya, perempuan itu berbisik pelan, "Sekarang kamu sudah melihat, kamu harus menemani." Tangan dinginnya menyentuh lengan Dito dan seketika pandangannya menjadi kabur. Ia melihat kilatan-kilatan memori, wajah-wajah orang yang pernah meninggal di keluarganya, kecelakaan, kamar rumah sakit, dan dirinya sendiri duduk diam di kabin truk, tak bergerak. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada suara. Lalu tiba-tiba
Ia terbangun. Masih di dalam truk, mesin mati, kabin gelap. Semua tampak seperti mimpi buruk. Tapi saat ia hendak menyalakan lampu, tangannya terasa dingin. Dan ketika ia menatap kaca spion, sosok perempuan itu duduk di belakangnya, memegang bahunya dengan senyum kecil di wajahnya. Dito ditemukan esok paginya oleh warga setempat. Truknya terparkir di bahu jalan yang tak biasa dilewati siapapun. Ia duduk diam di kursi sopir, mata terbuka tapi tak merespons. Petugas medis memeriksa dan menyatakan ia dalam kondisi syok berat. Ia dibawa ke puskesmas terdekat, namun selama perjalanan, ia terus menggumam kalimat yang sama. Aku sudah lihat dia, tidak ada luka, tidak ada tanda gangguan fisik, tapi malam itu, semua listrik di puskesmas mati mendadak tepat pukul afternoon go. Beberapa perawat mengaku mendengar suara langkah kaki di koridor, meski tak ada siapa-siapa. Sejak kejadian itu, Dito tak bisa lagi menyetir. Ia duduk diam di beranda rumahnya, menatap kosong ke jalan depan rumah, dan setiap malam, tepat tengah malam, ia menutup semua cermin dan mengikat gorden jendela karena katanya dia masih di luar. Kadang duduk di bak truk, kadang berdiri di jendela. Tapi yang paling menyeramkan adalah saat dia sudah masuk dan kamu tak sadar. 3 sopir, 3 perjalanan, tapi hanya satu kesalahan yang mereka lakukan, melihat. Kuntilanak tak selalu muncul untuk menakuti. Kadang ia hanya menunggu seseorang cukup lama, hingga ada yang mengakui kehadirannya. Dan ketika kamu melihatnya sekali saja, ia akan terus mengikutimu. Bahkan saat kamu pikir perjalananmu telah usai. Jika cerita ini membuatmu berpikir 2 kali sebelum menoleh ke kaca spion malam ini, maka kamu tahu beberapa sosok tidak pernah benar-benar pergi. Berikan like untuk menjaga cerita ini tetap hidup dan jangan lupa berlangganan agar kamu tidak sendiri ketika jalanan menjadi terlalu sepi dan terlalu sunyi.